Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, nah ini ya, ini sudah di-download teknik sampling. Jadi kemarin khusus populasi sampel saja. Definisi populasi apa, definisi sampel apa, terus ada syarat-syarat sampel dijadikan syarat-syarat sampel. Ya, syarat-syarat data ya yang bisa dijadikan sampel populasi. Tidak semua. Nah, itu tadi yang mengikuti tren dan sebagian besar ya, mayoritas. Nah, di sini ada sampling ya. Masih yang kemarin juga, Dede. Ini Ibu bilang pertemuan ke-6 yang akan dibahas mengenai PS dan NPS. PS itu probability sampling, NPS non-probability sampling. Ini cuma sekedar definisi aja ya, Dede. Dan tidak semua ada dibahas di slide ini. Ya. Sebagian aja Ibu pun nggak ketemu bukunya, nggak ada. Di buku ini pun nggak ada. Jadi sampling itu proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi. Sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya memungkinkan untuk mengeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Jadi sampel itu intinya gambaran dari populasi, generalisasi dari populasi. Cuma karena populasi data terlalu besar, maka diambillah si sampel itu ya. Terus untuk memudahkan perhitungan, memudahkan peneliti juga ya. Kan kemarin sudah itu ya. Nah, si probability sampling, proses pengambilan sampel menjamin adanya peluang bahwa setiap populasi, unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Populasi ini kan sebagian besar ya, atau seluruhnya data. Sampel ini sebagian kecil gitu ya. Bagian dari populasi. Nah, kalau di PS, probability sampling, itu semua data di populasi bisa atau punya peluang yang sama untuk dijadikan atau dipilih sebagai sampel. Nah, si probability sampling ada beberapa di sini ya, saya garis semua. Random, systematic, stratified random, cluster, area, double. Kita lihat. Ini enggak semua ya. Nanti di UTS pun ini tidak keluar ya. Mungkin cuma definisi aja. Karena yang keluar itu yang kayak kemarin, ukuran pemusatan itu seperti itu. Karena itu yang umum dan wajib diketahui oleh mahasiswa, wajib dipakai. Ini tambahan saja ya. Lagian ini kayak apa namanya itu? Oh, definisi gitu ya, penjelasan-penjelasan aja. Perhitungan mungkin cuma sedikit. Nah, ini kalau NPS, non-probability sampling, proses pengambilan sampel tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Jadi tidak menjamin semua anggota populasi ya tidak punya peluang yang sama itu maksudnya. Kalau yang tadi kan punya peluang yang sama. Nah, kalau ini tidak punya peluang yang sama. Tidak menjamin lah ya. Kalau dikatakan tidak kan memang betul-betul non ya kan. Ini tidak menjamin gitu. Meliputi convenience judgment, kuota, dan snowball sampling. Ada 4 ya. Nah, ini yang sampel, kita kembali lagi ke sampel. Ukuran sampel atau syarat sampel yang baik. Nah, ini kemarin mungkin belum ya. Atau sudah ya. Jadi tingkat ketepatan atau presisi seberapa dekat estimasi peneliti terhadap sampel. Ini ada ya, minggu lalu ada deh yang pakai simpangan baku. Masih ingat? Simpangan baku populasi mendekati simpangan baku sampel. Ya kan? Makin mendekati dia berarti estimasinya itu makin dekat ke tingkat populasi. Nah, yang minggu lalu sudah. Terus ada tingkat kepercayaan atau confidence. Derajat kepercayaan atau penelitian ini pakai taraf alfa. Kalau kita nanti di hipotesis uji normal, ada derajat kepercayaan namanya, alfa. Nah, levelnya itu 95% sampai 99%. Nah, alfanya itu 1 dikurang confidence. Misalnya confidence-nya itu 95% ya, tingkat kepercayaannya 95%, maka alfanya itu 1 kurang 95%. Berarti kan cuma 5%. Nah, alfanya itu nanti yang dipakai membaca tabel.
tabel normal, tabel uji T, tabel uji F, nanti ada. Nah, jadi bukan yang 95%-nya. 90%-nya itu taraf kepercayaannya atau tingkat kepercayaannya. Ya. Seberapa jauh data itu bisa dipercayai, itu maksudnya. Seberapa besar data itu bisa dipakai atau tepatnya seberapa gitu. Ini kalau 99%, 99%, berarti alfanya cuma 1%, 1/100, 0,01. Ada lagi yang diantara ini ya, ada 97,5%. Berarti dia alfanya 2,5% atau 0,025. Nah, itu taraf alfa atau derajat kepercayaan ya, dan confidence levelnya. Nah, semakin tinggi confidence level, semakin dapat dipercaya data tersebut. Nah, itu tergantung peneliti ya, Dedek. Tidak ada aturan yang mengikat mau berapa mau diambil enggak. Ya, tergantung penelitinya kira-kira berapa persen dipercaya datanya itu. Tapi kalau meneliti kan tidak boleh asal-asal ya. Harus tepat dia sesuai dengan datanya. Data tidak boleh dimanipulasi. Harus sesuai dengan fakta yang ada. Ukuran sampel, nah ini pakai rumus Lovin yang Bu bilang minggu lalu. Tapi tidak ada di slide minggu lalu ya. Jadi N kecil atau ukuran sampel sama dengan N besar per 1 tambah N besar kali E kuadrat. E kuadrat ini E-nya saja persen kelonggaran ketidaktelitian. Ketidaktelitian ya. Karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Misalnya 2%. Ya, bisa saja salah pengukuran atau kesalahan manusianya. Ya. Kalau kita ngukur apa ya, volume atau isi suatu kubus tabung gitu ya. Misalnya ada tangki air nih. Tangki air diisi dengan cairan atau air atau minyak. Nah, diisi oleh petugasnya. Terus manusia yang melihat tabelnya tuh, yang melihat volumenya itu kan ada, ya kan. Nah, bisa jadi kesalahan manusianya dalam melihat ukuran atau kesalahan alat ukurnya. Jadi itu bisa ditolerir besar 2%. Ya. Ini jangan terlalu besar. Ini 2% misalnya. Batasannya mungkin ya sedikit ya, jangan sampai lebih dari 5% lah. Ya kan? Tadi confidence itu tadi 90% paling kecil. Paling besar dia 99%. Jadi minimal lah di sini maksimum dia 5%. Ini rumus Lovin menentukan banyaknya sampel yang diambil ya dari ukuran populasi. Ini jarang dipakai orang ya, karena lihat file-file yang ada, sumber-sumber buku statistik ya probability tidak pernah disebutkan dari populasi sekian diambil sampel. Tidak ada ya, jarang dipakai orang ini. Saya bilang ini tidak terlalu nggak terlalu difokuskan di semester ini seperti ini. Cukup untuk diketahui saja. Tapi yang untuk ukuran pemusatan, ukuran letak sama variabilitas yang minggu lalu ya, nah itu penting ya. Kemudian ukuran sampel, dalam menentukan jumlah sampel juga perlu memperhatikan pedoman kasar yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran tahun 2000. Nah, ini ya. Jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah antara 30 sampai 500. Makanya penelitian skripsi itu 50 data gitu ya. Atau 100 data gitu. Ya populasinya banyak mungkin. Makin banyak populasinya, sampel yang diambil juga makin besar. Apabila sampel dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, jumlah sampel minimum untuk tiap kategori adalah 30. Nah, ini menurut si Roscoe dalam Sekaran.
Mungkin bukunya sekarang. Bukan terlalu ini ya, lihat. Teori-teori saja ini. Dalam penelitian multivariat, ya, multiple regression analysis, analisis regresi, nanti ini ada ya, setelah UTS menjelang UAS ini ada nanti. Analisis regresi ada yang multiple atau berganda, ada yang sederhana. Jumlah sampel harus beberapa kali, sekitar 10 kali atau lebih lipat dari jumlah variabel dalam penelitian. Kemudian untuk penelitian eksperimen sederhana, mengendalikan eksperimental yang ketat, penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10 sampai 20. Ini eksperimen, ini kategori. Penelitian kategori. Ini menurut si Guy tahun 1976. Deskriptif minimal 10% dari populasi. Ini untuk menentukan seberapa banyak sampel yang dipakai, itu maksudnya. Menurut si A segini, menurut si B segini. Gitu ya. Makanya di penelitian tidak pernah dijelaskan orang. Kenapa dia ambil 50? Kenapa dia ambil 100? Kenapa dia cuma ambil 40 saja? Ya, tidak ada keterangan di sana. Cuma langsung aja diambil sampel ya kan. Nah, ini desain deskriptif korelasional. Korelasi ini kita udah belajar belum ini ya? Belum ya? Korelasi itu hubungan antar variabel. Metode ex post facto ini nggak tahu. Eksperimental. Penggunaan kaidah di atas sebaiknya digunakan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan. Yalah. Untuk sekedar diketahui. Nah, ini yang tadi ya, adik-adik PS sama NPS. Kenapa ada gambar ini? Nggak nyambung sama materinya. Dihapus saja. Probability sampling ada 6 tadi ya. Kalau non probability ada 4. Loh, oh ya ini. Ini dipisah jadi 2, diambil jadi 1 purposive. Kan tadi dipisah ini ya, judgment sama kuota. Nah, ini disatukan jadi purposive, convenience, dan snowball. Nah, ini masing-masing penjelasannya bisa dilihat ada simple random sampling yang probability sampling. Seluruh elemen populasi diperhitungkan dan tiap elemen mempunyai kesempatan yang sama terpilih sebagai objek. Ya, karena kan probability sampling. Berarti setiap data punya kesempatan yang sama atau punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Objek ini sampelnya. Ya. Untuk data objek. Kelebihannya, kemampuan generalisasi hasil penemuan tinggi, kelemahannya tidak se-efisien stratified sampling. Stratified sampling seperti apa? Ini stratified random. Yang stratified-nya ada tidak? Di cluster. Double ada ya? Sama mungkin. Nah, itu dibaca saja sebenarnya. Nggak terlalu mengikat ya. Terus penggunaan contoh pun tidak ada ya. Kalau stratified ini populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu, kemudian subjeknya diambil. Subjek atau objeknya, adik-adik? Membingungkan bahasanya ya. Objek ya, objeknya diambil. Populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu, kemudian objeknya diambil. Objeknya itu yaitu datanya itu. Dalam proporsi jumlah sebenarnya dan perbandingannya, terus berdasarkan kriteria selain jumlah populasi. Kelebihan paling efisien di antara semua desain. Iya, tadi kan udah. Iya. Tidak seefisien stratified sampling, itu yang simple random. Berarti yang paling efisien adalah stratified random. Ya kan, untuk yang probability sampling. Karena udah ditulis di sini, yang paling efisien. Kita nggak lihat contohnya. Bagaimana yang
stratified. Bagaimana yang simple random? Nggak ada ya. Terus kelemahannya lebih memakan waktu dibanding simple random. Kerangka populasi untuk tiap strata atau kelompok diperlukan. Terus stratified harus memiliki arti tertentu. Sebentar. Nah, ini prosedur untuk memilih sampel secara stratified. Siapkan sampling frame bagi sampling frame berdasarkan strata yang dikehendaki. Tentukan jumlah sampel dalam stratum. Stratum ini setelah dibagi-bagi jadi kelompok strata, nah, ambil masing-masing sampel. Misalnya dari data yang banyak ya, dari 1000 data dikelompokkan jadi 4. Jadi 250, 250, 250, 250. Nah, dari 250 pertama, kuartil 1, diambillah sampel. Dari kuartil 2 diambil sampel. Ya, bagian 3/4-nya Q3 diambil sampel. Q4-nya diambil lagi sampel. Jumlah sampel dalam setiap strata. Terus pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Acak, tidak ada aturan yang mengikat karena setiap data punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi tidak berlaku yang tren kemarin. Yang tren kemarin. Nah, tidak berlaku untuk probability sampling ya. Karena kan kalau untuk yang tren Ibu bilang waktu itu, minggu lalu, itu mayoritas yang sesuai dengan trennya. Jadi kemana arah sampel terbanyak itu yang diambil. Nah, itu kan tidak mencerminkan probability sampling. Ya kan, Dede? Karena probability ini kan punya peluang yang sama. Walaupun dia data pencilan, nah, dia tetap punya peluang yang sama. Gitu. Itu Ibu bilang tadi, tidak ada aturan yang ngikat sebenarnya. Cuma inilah teorinya. Teori pengambilan sampel ini ada, tapi jarang diterapkan orang. Ya, jarang diterapkan orang. Orang lebih dominan ambil yang mayoritas. Ya. Maksudnya Bu, deh. Pernah lihat skripsi orang, skripsi mahasiswa lain lah misalnya. Kalau di universitas lain kan ada berbagai jurusan ya, Dede. Pada umumnya itu penelitian atau skripsinya itu pakai statistika. Kayak kemarin ada saudara Ibu juga ada PGSD ya dari Unimed. Nah, skripsinya Ibu lihat mengenai UJT student itu. Nah, dia pakai berapa sampel itu ya? 100 orang data siswa sekolah tertentu atau sekolah mana. Nah, diambil 50 misalnya. Untung dosen pengujinya nggak nanya, kenapa ambil 50? Sebenarnya ada teknik sampling seperti ini kan. Nah, tapi tidak pernah dibaca. Bukan nggak pernah dibaca, nggak diterapkan orang. Ya. Ini prosedur untuk pengambilan sampel. Kemudian ada cluster sampling. Tadi sudah simple random sama stratified ya, stratified. Cluster sampling untuk yang probability juga ya. Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Apa beda gugus dengan strata tadi? Strata itu tingkatan ya, Dede. Berarti kita urutkan dulu dari data terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Otomatis tidak diurutkan ini ya. Tidak diurutkan. Karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Kalau yang strata ya harus diurutkan karena strata itu kan tingkatan. Stratum tadi ya, di stratified. Makanya dikatakan dia lebih efisien tadi, lebih terpercaya. Kelebihan dalam klaster geografis, biaya pengumpulan datanya rendah. Kelemahannya paling kurang dapat diandalkan dan kurang efisien di antara PS
lainnya karena sub-sub dari kelompok lebih cenderung homogen daripada heterogen. Nah, ini prosedurnya susun sampling frame, berarti disusun dulu data-datanya. Terus tentukan berapa gugus, ini tergantung peneliti ya, jadi tidak ada aturan yang mengikat di sini, mau berapa diambil terserah penelitinya. Terus pilih gugus sebagai sampel secara acak. Ya, secara acak ya, Dede. Kenapa secara acak? Karena dia PS, probability sampling. Makanya setiap data punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Terus teliti setiap sampel yang ada dalam gugus sampel. Ada lagi area sampling adalah cluster sampling dalam suatu daerah atau lokasi. Oh, ini lebih dominan dengan lokasi tertentu. Kelebihannya biaya efektif, berguna untuk keputusan yang berhubungan dengan lokasi tertentu. Kelemahannya memakan waktu untuk mengumpulkan data dari suatu lokasi. Contohnya apa ini ya? Data apa ya? Data di suatu kecamatan ya kan, bisa jadi. Kan lokasi ya, berarti regionalnya. Kelemahannya mungkin memakan waktu ya, karena kecamatan itu kan bisa luas, bisa sempit. Kepala keluarganya bisa banyak. Gitu. Makanya memakan waktu. Ya, ini logis saja ya kan. Kemudian ada double sampling. Sampel atau subsampel yang sama diteliti 2 kali. Oh, double ya. Diteliti dia 2 kali. Kelebihannya informasi lebih rinci dari dalam topik penelitian. Kelemahannya original bisa bisa ya, Dede. Salah ketik. Kebanyakan salah ketik boleh. Original bisa individu mungkin tidak senang merespon untuk 2 kali. Oh, penelitinya ya mungkin kurang ini ya, atau kekurangan waktu atau apa namanya ya? Kayaknya mubazir ya, meneliti 2 kali. Itu mungkin maknanya di sini ya. Terlalu banyak makan waktu. Ya, mubazir waktu. Terus energi juga ya kan. Penelitinya merespon 2 kali, meneliti 2 kali gitu. Kelemahannya itu, tapi dia menawarkan informasi yang lebih rinci. Ya, benar sih, karena diteliti 2 kali otomatis dia lebih rinci. Tapi memang lebih ini yang efisien yang stratified tadi ya. Sebenarnya sampling random pun bisa dipakai sih. Nah, ini yang NPS, non-probability sampling. Ada convenient sampling. Sebentar ya. Kan dia non-probability. Tapi di sini kok acak juga, nggak bisa. Kalau dia non-probability berarti ada data populasi yang berpeluang diambil sebagai sampel. Yang membedakan dia peluangnya dengan data yang lain. Tapi di sini jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan ya. Dan kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan. Penelitian pengantar, kemudian ada lanjutannya. Yang sampelnya diambil secara acak. Ini nggak pernah dipakai orang kayaknya. Ya, ini subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam bidang, kelebihan. Kadang merupakan satu-satunya cara untuk menyelidiki atau meneliti ya, maksudnya ini. Terus kelemahan, kemampuan generalisasinya dipertanyakan, tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, berarti dipilih. Nah, ini tepat saya lihat ya. Karena dia NPS, non-probability. Nah, sampel diambil dengan maksud tujuan tertentu. Berarti dipilih oleh penelitinya. Tidak acak. Ya, kalau acak berarti kan punya peluang yang sama. Ini tadi salah ya. Nggak boleh ini. Random itu untuk yang PS. Ya. Ini benar ya, dipilih atau diambil oleh penelitinya dengan maksud dan tujuan tertentu. Terus ada kuota sampling. Subjek dipilih yang paling mudah ditemui dari kelompok yang ditargetkan berdasar jumlah kuota yang telah
ditentukan sebelumnya. Ya, kuotanya ini ditentukan oleh penelitinya juga. Tidak ada aturan yang mengikat berapa kuota mau diambil. Kelebihannya sangat berguna bila berpartisipasi, kelompok minoritas diperlukan dalam suatu penelitian. Kelemahan tidak dapat digeneralisasikan dengan mudah. Ini yang snowball. Ibu pernah lihat contohnya lah, tapi nggak dibuat di sini. Ya, ini teori saja ya, adik-adik. Snowball digunakan untuk meneliti kelompok eksklusif atau tertutup, misalnya gay, lesbian, pecandu narkotik. Memilih unit yang karakteristiknya jarang. Unit selanjutnya ditunjukkan responden sebelumnya. Hanya untuk penerapan yang sangat khusus. Oh, sebenarnya ada ya. Snowball gimana caranya itu ada. Ya, Dedek bisa lihat di file-file lain, searching sendiri. Snowball gimana caranya ya. Purposive kayak mana, kuota kayak mana, convenience gimana, area sampling ada ya, cuma tidak dibuat di sini. Sekedar untuk mengenalkan teori sampling itu aja, ya kan? Coba diapakan adik-adik kameranya diaktifkan. Mana ini? Andita, Nadira, Riko, Ade, Pratama, Nailun, Andita. Pokoknya saya screen yang pas ngajar. Bukti PBM. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik atau lanjut ke e-learning saja? Ya, lanjut e-learning lah ya. Karena cuma teori. Lanjut e-learning, Bu. Iya. Intinya kalau dia probability sampling, dia secara acak, selalu diambil secara acak. Random, datanya itu random. Walaupun dia dibentuk dalam strata tertentu atau gugus-gugus kayak tadi ya, tapi selalu acak dia. Random saja, ambil. Bukan yang mayoritas ya, bukan pilihan peneliti, bukan. Tapi kalau yang NPS tadi ada yang apa namanya? Penelitinya yang ambil secara tertentu. Ya, itu yang NPS karena datanya itu peluangnya berbeda satu sama lain. Cuma yang umum dipakai orang adalah yang probability sampling. Ya. Pada umumnya penelitian pakai yang itu. Yang non probability yang seperti tadi ya, Dede, yang terakhir untuk data gay, lesbian itu ya, pengguna narkotika, yaitu untuk data-data khusus. Ya. Kemudian ada tadi metode Slovin untuk menentukan banyaknya sampel yang diambil dalam populasi. Gitu. Cuma jarang dipakai orang. Cuma kalau ada adik meneliti atau ada data mau diolah ya pakai uji apa, walaupun komputer kan nggak masalah. Kadang ada juga yang seperti itu pakai data ya. Dibuatlah alasan kita mengambil beberapa sampel dari populasi, lebih baik seperti itu. Kemudian alasan kenapa ambil derajat kepercayaan 90%, kenapa ambil yang 99%. Nah, itu buat keterangannya kalau kita meneliti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.